Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Dakwah 92. Dan di kesempatan video kali ini saya akan mencoba melanjutkan membahas, yaitu mengenai amalan ringan tapi pahala besar. Seperti di video yang sudah yang pernah saya bahas, yaitu mengenai beberapa poin dari amalan ringan namun pahala besar. Di video yang sebelumnya ada 3 poin yang sudah saya bahas mengenai amalan ringan tapi pahala besar, yaitu yang pertama, sia-sia amalan yang tidak ikhlas, dan yang kedua yaitu pahala silaturahmi, dan yang ketiga yaitu pahala mengucapkan salam. Dan kesempatan video kali ini saya akan membahas amalan ringan tapi pahala besar, yaitu poin yang keempat. Amalan ringan namun pahala besar di poin yang keempat, yaitu pahala azan. Namun sebelum lanjut ke videonya, ringankan tangan sahabat-sahabat pecinta channel Belajar Dakwah untuk klik tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa pula tinggalkan komentarnya mengenai video-video yang sudah kami update. Dan untuk membantu channel kami agar bisa lebih maju, sempatkan juga untuk nyalakan tombol lonceng untuk notifikasi pemberitahuan agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel Belajar Dakwah 92. Baik, langsung saja ke video pembahasannya, yaitu mengenai amalan ringan namun pahala besar yang keempat, yaitu pahala azan. Pahala azan termasuk ringan, tidak memerlukan waktu dan tenaga yang berlebihan. Namun balasan pahala bagi muaizin itu cukup besar. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa ada seorang yang datang dan menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu minta dijelaskan tentang amalan yang dapat memasukkan dirinya ke surga. Ya Rasulullah, jelaskan kepadaku, amalan apakah yang dapat mengantarkan aku ke surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, jadilah muaizin, juru ajan, untuk menghimpun sholat berjamaah. Jika tidak mampu, maka jadilah imam sholat berjamaah dengan mereka. Jika tidak bisa, maka berdirilah di syaf pertama setiap sholat berjamaah. Dari Bara bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah dan malaikat memanjatkan pujian kepada orang yang berada di syaf pertama. Karena itu, bersegeralah menjawab seruan azan. Dosa-dosa seorang muaizin dihapuskan sejauh lantunan suaranya dan sebanyak orang-orang yang menjawabnya serta yang mendengarnya, baik pepohonan yang basah maupun yang kering sekalipun. Juga baginya pahala seperti orang sholat bersamanya. Hadis riwayat An-Nasai, Ahmad, dan At-Tabrani. Amalan azan ringan tetapi pahalanya besar. Hal ini karena amalan tersebut mempunyai keutamaan yang cukup besar. Kita tahu tujuan adzan adalah memanggil orang-orang untuk melakukan sholat berjamaah. Dengan dikumandangkan azan, orang akan tahu bahwa sudah waktunya melakukan sholat wajib. Adapun sholat adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan setiap muslim. Meskipun azan tampaknya sepele, tetapi sebenarnya merupakan pekerjaan yang diikuti oleh amal utama, yaitu sholat wajib. Karena itu, maka Allah menjanjikan pahala yang cukup besar bagi juru azan.
Kita bisa membayangkan bagaimana jadinya jika waktu masuknya sholat tetapi tidak dikumandangkan azan. Apakah kita cukup melihat jarum jam dan selalu menghafal jadwal waktu sholat? Tentu ini menyulitkan. Tetapi dengan dikumandangkan azan, kita segera tahu bahwa waktunya sholat telah tiba. Karena itulah, maka pantaslah bagi seorang muaizin dijanjikan pahala yang cukup besar, yaitu sejauh suaranya dapat didengar orang lain dan sebanyak pahala orang yang melakukan sholat berjamaah pada waktu itu. Azan merupakan seruan mengajak sholat berjamaah, berarti amalan yang mulia karena di dalamnya terkandung ajakan kepada kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang lebih baik ucapannya melebihi orang yang mengajak manusia menghadap Allah, mengerjakan sholat dan beramal soleh, sholat sunnah di antara azan dan iqomah, dan ia menyatakan bahwa aku adalah orang muslim. Hadis berasal dari Sa'ad Abi Waqqas menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang sedang sakit merupakan tamu Allah. Selama ia masih sakit, maka setiap pahalanya ditingkatkan sejajar dengan 70 orang mati syahid. Setelah sembuh, dibersihkan dosanya seperti baru dilahirkan dari ibunya. Jika ia mati, akan dimasukkan surga tanpa hisab. Sedangkan muaizin seperti halnya petugas keamanan penjaga pintu Allah. Setiap kali azan akan mendapatkan pahala seperti halnya pahala para nabi atau 1000 nabi. Imam yang memimpin sholat ibarat sebagai menterinya. Setiap sholat disediakan 1000 pahala sama dengan pahalanya orang jujur. Adapun ulama yang mengajarkan ilmu dan menyampaikan satu hikmah hadis dicatat ibadahnya 1000 tahun. Sedangkan murid atau orang yang menimba ilmu dari ulama tersebut akan mendapat balasan berupa surga. Muaizin diibaratkan sebagai petugas keamanan yang menjaga pintu Allah. Artinya bahwa orang yang suka mengumandangkan azan berarti memberitahu atau mengabarkan kepada banyak orang tentang masuknya waktu sholat, di mana jika waktu sholat sudah masuk maka dikumandangkan azan, berarti orang muslim berbondong-bondong mengikuti jamaah sholat. Adapun sholat merupakan sarana yang dilakukan orang beriman untuk menghadap kepada Allah. Dan imam sholat dianggap menteri Allah, artinya bahwa imam itu diikuti oleh banyak orang ketika sholat. Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berpesan demikian, ketika engkau di ladang atau tempat terbuka, maka kumandangkanlah azan sekerasnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua makhluk mulai dari pohon, batu, pasir, manusia atau jin yang mendengar suara azan pasti bersedia menjadi saksi kelak di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Uqbah bin Amir ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhanmu kagum terhadap seorang pengembala kambing di atas bukit yang mengumandangkan azan, kemudian mengerjakan sholat. Allah berfirman, lihatlah hambaku ini, ia mengumandangkan azan lalu mengerjakan sholat, dan dia takut kepadaku. Sesungguhnya aku telah menghapus dosa-dosanya dan memasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Bilal adalah orang pertama yang mengumandangkan azan. Kelak di hari kiamat, dialah muaizin yang pertama memasuki surga. Kemudian disusul oleh para muaizin lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak Allah membangkitkan Bilal, muaizin Rasul di hari kiamat dengan mengendarai unta. Di atas kendaraan itu, Bilal mengumandangkan azan. Ketika sampai pada kalimat Asyhadu alla ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
Maka setiap orang saling berpandangan. Mereka berkata, kami menyaksikan apa yang kau saksikan. Hingga ke mahsyar. Di mahsyar disambut dengan perhiasan surga. Bilal adalah orang pertama dan disusul orang soleh dari para muaizin. Dari Muawiyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, para muaizin itu orang-orang yang lehernya terpanjang di hari kiamat. Makna dari leher terpanjang sebenarnya karena mereka di surga memiliki kedudukan yang tinggi. Kemuliaan itu diperoleh karena amalan ringan, yakni mengumandangkan azan. Seorang juru azan muaizin mendapatkan pahala yang cukup besar, tetapi hendaknya diperhatikan bahwa syarat sebagai muaizin hendaknya memiliki sifat, akhlak, dan pengertian sebagai berikut. Yang pertama, benar-benar mengetahui waktu masuknya sholat, jadwal sholat, dan memelihara sebaik-baiknya. Yang kedua, memelihara hak dan kehormatannya, tidak sampai azannya mengganggu orang lain. Yang ketiga, tidak tersinggung jika orang lain menggantikan azan apabila ia terlambat datang ke masjid. Yang keempat, menghias azan dengan suara merdu dan menarik, tetapi bukan berniat untuk dipuji orang, tetapi ikhlas karena Allah semata. Kelima, mengharap pahala dari Allah dan bukan sanjungan dari sesama manusia. Yang keenam, selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, berkata benar kepada yang kaya atau yang miskin. Yang ketujuh, sabar menunggu datangnya iman selama tidak memberatkan jamaah lainnya. Dan yang kedelapan, tidak terlalu lama melantunkan azan dan iqomah, tetapi secara wajar saja. Dan yang kesembilan, menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, dan keindahan masjid. Begitu juga imam dalam menjalankan tugas hendaknya memiliki 10 akhlak dan tindakan mulia diantaranya. Yang pertama, hendaknya fasih, tartil, dan benar dalam membaca Al-Quran, tidak banyak salah. Yang kedua, setiap takbir yang dikerjakan hendaknya jelas dan benar. Yang ketiga, menjaga diri sendiri dari sesuatu yang haram dan syubhat. Yang keempat, menyempurnakan ruku dan sujudnya. Yang kelima, menjaga kebersihan pakaian dan badannya. Yang keenam, tidak terlalu panjang dalam membaca surah kecuali jika jamaah rela menghendaki surah panjang. Yang ketujuh, tidak membanggakan diri uzub atas kedudukan dan amalan yang dilakukannya. Yang kedelapan, tidak terburu-buru dalam memulai sholat, hendaknya beristighfar terlebih dahulu. Yang kesembilan, doa yang dipanjatkan sesudah sholat hendaknya mencakup para jamaah, jangan untuk diri sendiri. Dan yang ke-10, apabila ada jamaah asing datang ke masjid, maka hendaknya ditanya identitas dan tujuannya. Dalam sebuah hadis diterangkan tentang sabda Nabi bahwa ada 5 golongan manusia yang dijamin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga, yaitu yang pertama, wanita soleh yang taat pada suaminya. Yang kedua, anak soleh yang taat kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, orang yang mati di tengah perjalanan menuju ke Mekah demi menunaikan ibadah haji. Yang keempat, orang yang berbudi pekerti, akhlakul karimah. Dan yang kelima, orang yang mengumandangkan azan karena Allah, perbuatannya berlandaskan iman dan harapan pahala dari Allah. Muaizin mendapat kedudukan yang istimewa di hati Rasulullah. Mereka mendapatkan doa, dimohonkan ampunan oleh Rasulullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, imam adalah orang yang menjamin makmumnya dan muaizin adalah pemegang amanat. Ya Allah, pandaikanlah para imam dan ampunilah para muaizin. Muaizin memang dipercaya memegang amanat,
ia bertanggung jawab terhadap orang yang mengerjakan sholat dari kumandang azannya diketahui sudah waktunya mengerjakan sholat atau berbuka puasa maupun saat berakhirnya kesempatan makan sahur. Karena itu, sebagai muaizin hendaknya benar-benar memperhatikan jadwal sholat maupun imsak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa pada hari kiamat kelak ada 3 golongan yang akan terdiri dari atas gunung kasturi. Mereka tidak risau terhadap masalah hisab, tidak pula bingung akibat dahsyatnya hari kiamat. Mereka yang termasuk golongan tersebut adalah: yang pertama, imam dalam jamaah sholat yang disenangi, disegani, dan diikuti oleh umat jamaahnya. Yang kedua, muaizin, orang yang mengumandangkan azan, memanggil sholat wajib yang semata-mata mengharapkan ridho Allah. Dan yang ketiga, hamba, pembantu yang taat kepada Allah dan juragannya. Hadis Abu Soleh dari Abu Hurairah menjelaskan, seandainya manusia mengetahui besarnya pahala azan dan sholat pada saf pertama, maka mereka akan berlomba-lomba memperebutkan melakukannya. Seandainya orang mengetahui besarnya pahala orang yang pertama mendatangi panggilan azan, maka mereka berlomba-lomba melakukannya. Seandainya mereka tahu pahala sholat isya dan subuh secara berjamaah, maka mereka pasti mendatangi dengan cara merangkak-rangkak. Menurut Juwaibir Dahahak bahwa Abdullah Zaid pernah bermimpi mengumandangkan azan, lalu kalimat azan itu diajarkan kepada Bilal. Selanjutnya Bilal diperintahkan untuk naik ke menara guna mengumandangkannya. Ketika masuk waktu sholat, tiba-tiba terdengarlah suara bergemuruh memenuhi kota Madinah. Kepada para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kalian mengerti suara bergemuruh itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah menyerukan kepada pintu-pintu langit sampai ar-asy agar terbuka dan menyambut azan Bilal. Abu Bakar bertanya, apakah hanya bagi Bilal saja? Jawab Rasulullah, tentu bagi segenap muaizin. Jiwa mereka kelak akan berkumpul dengan jiwa para syuhada. Diserukan kepada mereka, mana para muaizin? Lalu mereka berdiri tegak di atas gunung kasturi. Azan yang dikumandangkan akan didengar oleh seluruh makhluk, mulai dari manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Kelak makhluk yang akan mendengarkan itu akan menjadi saksi tentang amalan yang dilakukan muaizin tersebut. Terhadap muaizin, Allah memberi balasan pahala dan mengampuni dosa-dosanya. Hal ini dinyatakan dalam sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para juru azan yang melakukan tugasnya dengan ikhlas dan mengharap pahala dari Allah, maka kelak di hari kiamat akan dibangkitkan dari kuburnya mengumandangkan azan. Semua makhluk yang mendengar bersedia menjadi saksi, baik saksi dari manusia, pohon, binatang, pasir, batu, benda kering maupun benda basah. Allah mengampuni dosanya dengan ampunan sejauh suara azannya didengarkan makhluk. Mereka juga dikabulkan permohonannya di antara azan dan iqomat. Pahalanya kadang-kadang disegerakan di dunia atau disimpan untuk kepentingan kelak di akhirat. Mereka diselamatkan dari bahaya bencana. Mereka adalah orang-orang pertama yang menerima pakaian surga sesudah Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, dan para nabi dan rasul. Mereka disambut oleh para malaikat dan diantar dengan kendaraan yang terbuat dari bahan yakut merah semenjak dari kubur sampai ke mahsyar. Hadis riwayat Jabir Abdullah. Kelak di hari kiamat seluruh manusia dirundung kesedihan, cemas, dan ketakutan. Tetapi ada seorang muaizin dibebaskan dari perasaan itu karena pahalanya. Dikatakan oleh Abdul A'la Taimi, 3 orang berdiri tegak di atas bukit
kasturi ketika manusia pada umumnya dirundung ketegangan dan ketakutan dalam menghadapi hisab. 3 golongan yang terbebas dari perasaan ketakutan itu adalah juru azan, imam jamaah sholat, dan pembaca Al-Quran. Mengumandangkan azan hukumnya sunnah, tetapi menjawabnya hukumnya wajib. Pahala orang yang menjawab azan sama dengan pahala yang diterima muaizin. Diterangkan dalam sebuah hadis bahwa ketika mendengar azan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab Allahu Akbar sebanyak 2 kali, lalu membaca 2 kalimat syahadat. Ketika muaizin sampai pada kalimat hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jawaban azan hendaknya sesuai dengan kalimat yang diucapkan muaizin, kecuali jika pada kalimat hayya 'alas sholat dan hayya 'alal falah. Menurut Al-Faqih, suara azan hendaknya dijawab, ditirukan, dan perlu dihayati lafalnya dan dimengerti maknanya, sebab setiap kalimat azan mengandung arti lahir dan batin. Allahu Akbar artinya hanya Allah yang maha besar dan agung, hanya baginya amal perbuatan yang dikerjakan hambanya. Hendaknya kita mengutamakan amalan untuk Allah dan jangan terlalu disibukkan urusan duniawi. Asyhadu an la ilaha illallah artinya bahwa Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Dia memberi perintah agar kita melaksanakan segala perintahnya itu. Tak satu pun makhluk yang sanggup memberi sesuatu kecuali Dia. Tak ada yang dapat menyelamatkan kita dari siksa kecuali Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah artinya bahwa Allah mengutus Muhammad sebagai nabi agar kita percaya dan membenarkannya. Kita dituntut untuk mengerjakan sholat berjamaah lalu mengikuti segala tuntunannya. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar Rasul-Nya. Hayya 'alas sholat artinya cepat-cepatlah kita mengerjakan sholat dan tepat waktu. Hendaknya dilakukan dengan sempurna dan jangan sampai menunda-nunda. Adapun lafal hayya 'alal falah artinya hendaknya kita terdorong untuk segera mencari keuntungan akhirat dengan cara mengerjakan sholat. Baiklah, cukup sekian. Itulah tadi poin yang keempat dari amalan ringan namun pahala besar, yaitu penjelasan dari pahala azan. Semoga video ini bermanfaat bagi pecinta setia channel Belajar Dakwah 92 maupun bagi yang sudah menonton video-video kami. Dan untuk mendukung kemajuan dan berkembangnya channel ini, diingatkan lagi agar ringankan tangan untuk tekan tombol subscribe, like, share, dan komentar. Dan jangan lupa pula nyalakan tombol lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari kami. Dan semoga dari setiap video-video kami bermanfaat untuk pecinta channel Belajar Dakwah. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.